Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan kepala kampung terpilih masa jabatan 2023-2029 pada hari ini Kamis 14 Desember tahun 2023 di Bogor. Hadirin dimohon berdiri. Nomor 658 tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung di Kabupaten Berau masa jabatan 2023-2029. Bupati Berau menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan pengangkatan saudara-saudari 1. Yulita SPD sebagai kepala kampung Merasa Kecamatan Telai, Yusrianto sebagai kepala kampung Lesandaya Kecamatan Telai. 4. Aliansa Kecamatan Sabali. 45. Juliansa sebagai kepala kampung Burimbang Kecamatan Sabali. 46. Bu Nyami sebagai kepala kampung Sukatengah Kecamatan Sabali. 47. Abdul Haris Ate sebagai kepala kampung Pantai Harapan Kecamatan Bidu-Bidu. 48. Rahman sebagai kepala kampung Tanjung Perpat Kecamatan Bidu-Bidu. 49. Noralia Sehat Esa sebagai kepala kampung Teluk Ayu Kecamatan Maratua.
Hairul Saleh sebagai Kepala Kampung Raja Guru Kecamatan Gunung Tangguh. 53. Zulfikar STMM sebagai Kepala Kampung Raja Giri Kecamatan Gunung Tangguh. Kedua, masa jabatan Kepala Kampung 6 tahun terhitung sejak tanggal 23. Ketiga, ketika keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Berau. Kelima, keputusan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Tanjung Priok pada tanggal 7 Desember 2023. Bupati Berau tertanda Haji Sri Juniasi Mas MPD. Sangat putus ini disampaikan kepada yang terhormat. Poin 1 sampai dengan 7. Kepala Kampung mana? Jamrah HMD, Kepala Kampung Lingkungan Lesang. M. Jamil, Kepala Kampung Gunung Sari. Ali Sasmiro, Kepala Kampung Harapan Jaya. Syamsuddin A, Kepala Kampung Tumpit Melayu. Rohman Holis, Kepala Kampung Labanan Jaya. Nasbori Ali, Kepala Kampung Labanan Lampung. Munawi, Kepala Kampung Labanan Bangkalan. Hairul Saleh, Kepala Kampung Ranjang Ubi. Zulfikar STMM, Kepala Kampung Ranjang Kiri. Abdul Rashid, Kepala Kampung Sampuraka. Ahmad C, Kepala Kampung Tumpit Daya. Rahman Syah, Kepala Kampung Mesayang. Julian Syah, Kepala Kampung Kurimba. Bunyamin, Kepala Kampung Sukatengah. Indra Mahardika Esther, Kepala Kampung Pulau Derawan. Hasanuddin, Kepala Kampung Kasai. Abdul Ghani, Kepala Kampung Teluk Semanggi. Tarmi, Kepala Kampung Bohesilia. Nora Wiansyah SH, Kepala Kampung Teluk Anglu. Agus, Kepala Kampung Harapan Maju. Frisna Faisal, Kepala Kampung Tabanan Muar. Mustaqim Manggera, Kepala Kampung Karangan. Samsul SP, Kepala Kampung Bianan Hulu. Ali Wardana, Kepala Kampung Talisaya. Solehuddin, Kepala Kampung Dumai. M. Sumanto SPD, Kepala Kampung Murna Sari Jaya. Syamsul Arifin, Kepala Kampung Eka Sata. Silvanuddin, Kepala Kampung Campur Sari. Muhammad Arsalan, Kepala Kampung Tunggal Bumi. Haji Kris
pengambilan sumpah janji jabatan oleh Bupati Berau. Saya mengambil sumpah janji. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Diambil sumpah janji dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya ingin mengingatkan bahwa sumpah janji adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting disadari bahwa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, mematuhi dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Allah mengetahui kedua-duanya, apa yang saudara ucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati sanubari saudara. Dan kepada Allah itulah akhirnya pertanggungjawaban saudara berikan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik dan Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala kampung di Kabupaten Berau dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi kampung, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang beragama Katolik dan Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan kepada Kepala Kampung Batu Raja, Kepala Kampung Biak Papingan, Kepala Kampung Labanan Jaya, disilakan menuju tempat, dan kami mohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Camat Teluk Ayu,
camat serba, dan camat biarkan serta rohaniawan. Disilakan untuk menyaksikan. demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat di kampung kita masing-masing. Bapak Ibu Kepala Kampung dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya pun juga ingin menyampaikan bahwa mengenai pengelolaan keuangan kampung, saya menginstruksikan saudara Bapak Ibu Kepala Kampung sekalian agar dapat merencanakan, memanfaatkan, menggunakan, membelanjakan serta mempertanggungjawabkan keuangan kampung berupa bantuan keuangan pemerintah atau dana transfer meliputi alokasi dana kampung, kemudian dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi maupun kabupaten, pendapatan asli desa atau PAD, sumbangan dan bantuan pihak ketiga, dan pendapatan lainnya dengan sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya untuk kepentingan kampung Bapak Ibu semuanya. Dana tersebut Bapak Ibu Kepala Kampung harus manfaatkan untuk peningkatan pembangunan di kampung masing-masing, agendakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di kampung. Saya berpesan kepada Bapak Ibu Kepala Kampung sekalian, taati seluruh ketetapan dan aturan yang berlaku. Jangan sampai Bapak Ibu Kepala Kampung melakukan tindakan yang melawan hukum, karena akan merugikan diri sendiri dan merepotkan kita semua. Untuk itu, laksanakan pemanfaatan dan anggaran dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, konsultasikan yang ketika ada hal yang membingungkan, segera koordinasi dengan kepala OPD dan perangkat yang memiliki kewenangan. Jangan melakukan kegiatan dengan APBK yang sifatnya masih ragu-ragu, bingung atau tidak paham. Ya Bapak Ibu, sekali lagi ini demi kebaikan kita bersama. Saya mencintai Bapak Ibu Kepala Kampung, mendoakan semoga bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya sampai masa tugas berakhir. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Kepala Kampung harus berinovasi dalam berbagai dan berkreasi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli kampung. Artinya Bapak Ibu Kepala Kampung juga harus mengandalkan sumber-sumber keuangan yang ada, sumber-sumber potensi yang ada, karena dana tersebut bersifat stimulus dan tidak permanen. Tidak selamanya ADK kita tinggi Bapak Ibu semuanya, tidak selamanya ADK kita tinggi. Oleh karena itu, kelola potensi-potensi yang ada di kampung masing-masing. Bapak Ibu Kepala Kampung harus serius menggali potensi sumber daya alam di kampung masing-masing dengan memaksimalkan aset kampung. Sebagai contoh misalnya di sini Kepala Kampung Sumber Agung, alhamdulillah KPI yang baru kemarin mampu meraup pendapatan asli kampung itu sebesar 1,1 miliar dari hasil kampung tanah dan kas daerah. Sehingga Kepala Kampung Sumber Agung mendapatkan penghargaan sebagai kampung terbaik regional di Indonesia.
Dan saya yakin kalau kampung yang terpilih saat ini juga mampu melakukan hal tersebut pada penerus saya. Kemudian kampung lapangan api kemarin juga mendapatkan penghargaan yang sama. Ini harus Bapak Ibu Biru belajar. Kalau perlu adakan semacam sharing antara kepala kampung yang sudah mendapatkan penghargaan, apa saja yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu silakan ketemu antara kepala kampung di bawah binaan atau dampingan camat dan DPRK, apa yang sudah mereka lakukan sehingga mendapatkan penghargaan dengan pendapatan asli kampung yang tinggi. Di sini ada